berkaitan dengan niat ya, di dalam mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama radhiyallahu anhum. Wala yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghayra sahihin niyah. Faqad qala Sufyan wa ghayruhu talabuhum lil ilmi niyatun. Wa qalu talabna al ilma li ghairillahi fa aba ayyakuna illallah. Ma'nahu kanat aqibatahu an nusara lillahi ta'ala. Nah, di sini dikatakan bahwasanya seseorang di dalam mencari ilmu tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan niatnya yang benar ketika dia mencari ilmu. Niat yang benar ketika dia mengaji Al-Quran atau mengaji ilmu-ilmu yang lain tidak dibenarkan ya kecuali niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pencarian mereka dalam rangka mencari ilmu itu harus didasarkan dan disandarkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalkan ada seseorang yang mencari ilmu tapi tidak didasarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus ditolak. Artinya perasaan tersebut harus ditolak dan harus ditentang dengan sepenuhnya. Jadi kita mencari ilmu ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya kita ini niat, ya. Pentingnya tujuan kita di dalam hati kita. Ya. Seseorang itu, ya, sudah mau untuk mengaji, ya, mengaji Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran atau mencari ilmu-ilmu yang lain, belajar ilmu agama ataupun yang lain, ya, terutama belajar syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya apa? Tentunya haruslah niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika dia berniat dengan tujuan yang lain, ya, maka pencarian ilmu selama ini yang dia lakukan sia-sia belaka. Kenapa? Karena tujuannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu itu adalah ibadah. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang melakukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintah ya, kecuali ya menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agama, untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya segala bentuk ibadah yang kita lakukan itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Ya, bagaimana kita diajarkan ya, di dalam sholat 5 waktu kita, sebelum kita membaca Fatihah, kita membaca doa iftitah. Bagaimana itu bunyinya doa iftitah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pondasi keimanan daripada seseorang. Menyadarkan amal semua yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Nah, begitu juga ketika seseorang itu berangkat untuk mencari ilmu, berangkat untuk mengaji, berangkat untuk
mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggali syariat-syariat agama, karena itu dibutuhkan niat yang ikhlas. Niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, ketika seseorang itu berniat untuk mengaji, ya, mengaji Al-Qur'an, ya, ataupun yang lain, ya, maka yang pertama yang harus dia perbaiki adalah niatnya. Saya ini ngaji ini untuk apa sih? Nah, saya ini belajar ini untuk apa sih? Itu yang harus diperbaiki terlebih dahulu niatnya. Kalau misalkan di dalam hati masih ada terlintas ya, hati-hati yang tidak bersih, ya, maka dibersihkan. Ya. Di dalam kitab ya ada Abul Alim wal Muta'alim, ya, karangan daripada Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dikatakan fayam bagi di talibil ilm, ya, niyatu ta'allum lillahi ta'ala, mukhlishan lillahi ta'ala, laisa li ajli dunya wal madah minan nasi. Hendaknya seseorang pelajar mengaji, belajar, itu tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan untuk apa? Bukan untuk mencari dunia. Ataupun bukan untuk ingin dipuji oleh orang. Misalkan, oh ini ya, saya mengaji, ya, saya ikut tahfidz, ya, saya ikut ini supaya saya ini diakui bahwa saya ini di masyarakat, saya ini rajin belajar, supaya saya ini dihormati dan lain sebagainya. Niat-niat yang seperti ini harus dibuang. Jadi bertujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelahnya misalkan ada orang yang menghormati kita dan lain sebagainya, ya nggak masalah. Ya, yang penting kita tidak minta untuk dihormati. Itu bukan tujuan daripada kita. Nah, jadi itu. Kalau di dalam bab menghormati orang yang berilmu itu lain lagi, ya. Maka orang tersebut yang memperlakukan orang yang ahli ilmu. Tetapi kita sebagai pelajar, sebagai pencari ilmu tidak boleh tujuannya itu. Nah, itu loh. Nah, jadi niat itu sangat-sangat penting sekali, ya. Bagaimana pondasi daripada niat yang sudah diajarkan oleh Rasul? Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat dan segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Jadi sesuatu yang sifatnya baik tapi kok kemudian dirasuki dengan hal yang tidak baik, maka sesuatu yang baik itu akan ternodai, maka akhirnya akan menjadi juga tidak baik. Karena itu sayang sekali. Nah, jadi itu ya. Jadi sayang sekali kalau misalkan hanya untuk dipuji oleh manusia dan lain sebagainya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga dalam kehidupan kita sekarang. Ya. Kita sekarang seperti ini ngaji, belajar Al-Qur'an, ya, belajar tahfidz, ya, dan lain sebagainya. Di dalam kita belajar Al-Qur'an, belajar tajwid, belajar tahfidz, belajar ilmu-ilmu Al-Qur'an, belajar tafsir Al-Qur'an, ya, di dalam permasalahan Al-Qur'an. Yang kita kaji ini adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita kaji itu adalah kitab yang paling agung. Ya, karena itu sangat nista sekali kalau misalkan tujuan kita bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kaji itu kalamnya Allah taala, tapi kok kita bertujuan dengan selain Allah taala. Ya. Ini sangat nista sekali. Karena itu ya luruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia itu ya secara alami dan secara manusiawi memang senang dipuji oleh orang. Akan tetapi ya kita yang punya akal harus diperangi itu semuanya. Dalam hati harus diperangi itu semuanya. Nah, jadi itu. Kemudian ya begitu juga ya di dalam kitab Fawaidul Muhtarar itu dikatakan bahwa tarkul ibadah ya li
ajalin nas huwa riya. Ya. Kalau kita ini meninggalkan ibadah atau sesuatu yang baik karena manusia, itu juga sama, riya juga. Ini misal, kita ini ingin ngaji. Kita ini ingin ngaji Al-Quran, kita ingin belajar ilmu. Ya, tapi kok kita nggak jadi, ya, karena apa misalkan? Oh, di situ ada orang, saya nggak jadi ya, saya nggak jadi kenapa? Karena ada orang, saya takut nanti kalau misalkan saya ngaji, saya takut riak nanti. Lah, hal yang seperti itu juga riak. Ya. Kenapa? Karena dia takut dengan manusia. Nah itu. Maksudnya apa? Ya tetap berangkat, hati luruskan. Artinya apa? Artinya tidak ada manusia, tidak dilihat orang, niatnya, hatinya tetap sama. Nah, itu yang namanya dengan ikhlas. Ya, itu yang namanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita itu tertipu sama setan. Itu adalah setan yang membisiki kita. Kalau misalkan ada orang kok kemudian kita nggak jadi, oh saya nggak jadi pergi ke masjid, saya nggak jadi ke majelis taklim karena saya takut dipuji oleh orang, misalkan. Itu juga sama riya. Dan itu adalah bisikan daripada setan. Agar supaya kita ini tidak beribadah, agar supaya kita tidak mengaji dan lain sebagainya. Tetap berangkat, dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, sama. Nah, itu. Jadi itu. Jadi itulah hakikat daripada kita ikhlas di dalam ibadah, di dalam